menjadi hampers terlaris di Indonesia versi Shopee tahun 2021-2022. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, tadi nggak begitu jelas ini. Dari modal awal yang tadi aku sebutin sebesar 700.000, itu mampu menghasilkan penjualan sebesar 500 jutaan. Ini dalam kurun waktu tertentu di tahun 2021-2022. Jadi modal awal sebesar itu bisa berkembang sampai dengan menjadi ratusan juta ya. Mungkin kayak nggak mungkin gitu, tapi ternyata bisa terjadi teman-teman. Dan itu aku alami sendiri, luar biasa banget rasanya waktu itu uang ratusan juta pertama di usia 20-an. Oke, selanjutnya ini berita bagusnya ya, berita apa? Elmer Living kesuksesannya di tahun 2021-2022. Tapi sebelumnya aku pengen cerita juga tentang lika-liku bisnis yang aku jalani sebelumnya. Jadi di usiaku yang sekarang menginjak 28 tahun itu sudah awal mula perjalanan bisnisku itu mulainya dari tahun 2018. Jadi sebelum aku mencapai apa ya, bisa dibilang kesuksesan di Elmer Living ya, aku udah mulai bisnis, udah mulai apa namanya, istilahnya kalau bahasa Jawa nyemplung ke dunia bisnis itu sejak tahun 2018 teman-teman. Di sini ada nggak yang usianya 18 tahun? Sorry. Jadi aku mulai dalam dunia bisnis itu mulai di umur 18 tahun, bukan 2018 ya. Di umur 18. Di sini ada nggak yang usianya 18 tahun? Oh ada, 18 ya. Masih SMA? Masih 19. Oke, luar biasa banget. Jadi awal yang bagus ya buat mulai sedini mungkin. Jadi pada saat itu di usia 18 tahun, ceritanya aku lulus SMA ya teman-teman. Di situ aku mulai bisnis jualan bubble drink di Car Free Day di Rindau, tahu ya? Setiap seminggu sekali gitu aku jualan di sana. Kemudian karena ada respon pasar yang positif, kemudian aku berani diri untuk membuka sebuah kafe. Jadi mulai dari situ aku berani diri untuk membuka sebuah kafe di Cacaban Bubble Spot di bangunan tua itu ya. Ada yang tahu? Ya. Itu udah lumayan lama banget sampai tahun 2020-an. Jadi sekitar 6 tahunan berkecimpung di dunia food and beverage di Bubble Spot. Tapi selain itu jadi tantangannya waktu itu karena aku nyambi kuliah ya teman-teman. Jadi waktu itu kuliah 4 tahun dari hari Senin sampai Kamis itu aku kuliah, kemudian hari Jumat sampai Minggunya benar-benar nyemplung ke dunia bisnis secara langsung. Jadi aku handle Bubble Spot itu dari hari Jumat sampai Minggunya handle secara langsung. Nah di situ tantangannya banyak banget sih sebenarnya karena harus membagi fokus ya. Tapi pada saat itu aku berpikir bahwasanya there's no comfort in growth zone and there's no growth in comfort zone. We must leave our comfort zone to grow. Jadi ketika kita ingin menjadi besar, ingin berkembang, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Jadi pada saat itu aku memutuskan untuk keluar dari zona nyaman dan memulai bisnis di usia 18 itu. Dan selain itu aku juga pernah memulai bisnis juga yang lainnya, bisnis lain selain kafe itu aku pernah jualan ayam geprek juga. Kemudian aku juga pernah memulai bisnis dekorasi, wedding decoration kayak gitu ya. Tapi aku membuka bisnis itu 1 bulan setelahnya pandemi. Jadi benar-benar belum pernah ada customer. Jadi aku buka bisnis wedding decoration, kemudian 1 bulan kemudian pandemi, pada akhirnya ya udah mangkrak ya bisnisnya, gagal. Kemudian setelah itu aku juga nyoba lagi bisnis wall decoration, semacam dekorasi dinding kayak gitu terbuat dari rotan. Aku jualan itu online basisnya, dan karena respon pasar yang kurang, akhirnya gagal lagi. Dan juga masih banyak sebenarnya bisnis-bisnis yang pernah aku coba. Dan untuk yang kafe tadi yang aku ceritain itu berakhir di tahun 2020 ya teman-teman.
krisis pandemi. Jadi waktu itu mau nggak mau harus tutup karena memang kita tahu sendiri ya, pada saat itu semua lini bisnis benar-benar terganggu. Jadi waktu itu wajib tutup untuk kafe dan restoran, akhirnya tutup juga. Nah, kemudian motivasi apa sih sebenarnya yang bikin aku kenapa sih kok mau nyoba bisnis gagal kayak gitu? Kalian tahu nggak kalau dalam hidup ini kita itu punya jatah gagal masing-masing. Jadi Tuhan memberikan jatah gagal kepada setiap individu itu masing-masing beda ya. Kayak misalnya si A punya jatah gagal 2 kali, si B punya jatah gagal 5 kali kayak gitu. Nah di situ aku yakin bahwa ketika kita semakin sering menghabiskan jatah gagal itu, maka sisanya nanti adalah kesuksesan. Jadi di masa muda itu aku memberanikan diri untuk mencoba usaha-usaha mulai dari ABC. Aku coba dengan tentunya dengan usaha maksimal ya, nggak cuma coba langsung ditinggalin kayak gitu, enggak. Jadi dimaksimalkan usahanya. Tapi ketika aku menemukan kegagalan, ya di situ aku selain apa namanya kecewa ya, otomatis di situ juga ada perasaan bersyukur juga karena satu jalan kegagalan telah aku lewatin gitu. Paham nggak? Ya, jadi dari situ jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk menghadapi kegagalan.